Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, yang terhormat Dr. Helmi yang sudah memfasilitasi acara ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Universitas Tarumanegara yang sudah mau membagikan sharing ilmunya di teman-teman di Rumah Sakit Wisma Atlet ini. Sebelumnya saya minta tolong host untuk share untuk share screen. Oke, sebentar. Ya. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Dokter. Silakan. Ya, oke, baik. Ya, izinkan saya untuk sedikit sharing tentang anemia defisiensi besi pada anak. Sebelumnya kita bahas dulu untuk definisinya. Kita semua pasti sudah tahu ya, hanya sedikit refreshing aja sebenarnya topik ini. Anemia berarti kadar hemoglobin di bawah cut off. Untuk menurut WHO, cut off-nya berbeda setiap usia. Kalau untuk dewasa, pada dewasa perempuan, cut off-nya adalah 12, sedangkan pada laki-laki 13. Namun pada anak-anak, contohnya pada umur 6-5 tahun, cut off-nya lebih rendah, 11 mg per desiliter, dan pada 5-11 tahun sebesar 11,5 mg, 11,5 mg per desiliter. Seberapa tinggi sih prevalensi pada anemia pada di dunia, di Indonesia? Diperkirakan menurut World Bank 2016 diperkirakan sebesar 36,8%. Ini merupakan peringkatnya sekitar nomor 69 di dunia. Yang paling banyak yang ranking awal adalah di Afrika. Sedangkan di Asia termasuk yang tertinggi. Ya, diperkirakan penelitian-penelitian lain malah memiliki prevalensinya malah lebih tinggi, sekitar 40-45%. Apa saja penyebab anemia di low, middle, and middle income countries seperti di Indonesia ini? 3 penyebab utama dari anemia adalah nutrisi, adanya kelainan genetik di hemoglobin, dan adanya infeksi. Defisiensi besi menyumbang paling tinggi, sekitar 42% pada anak-anak kurang dari 5 tahun. Kemudian apalagi yang penting di Indonesia ini paling sering defisiensi nutrisi yang lain, asam folat, B12 dan vitamin A. Kemudian talasemia masih tinggi, masih banyak sekali ditemukan di Indonesia. Di Indonesia juga di daerah-daerah tertentu malaria masih banyak dan juga kecacingan. Kemudian untuk defisiensi besi sendiri ada spektrum-spektrumnya. Jadi anemia defisiensi besi itu merupakan spektrum terakhir. Sebelumnya sudah terjadi iron depletion di mana storage-nya sudah mengalami penurunan. Jadi kadar zat besi di penampungannya, di penyimpanannya sudah mengalami penurunan di hati. Serum ferritin sudah menurun, tetapi hemoglobin masih normal. Baru selanjutnya, kemudian tahap yang kedua adalah adanya iron deficient erythropoiesis. Saturasi transferin sudah menurun. Baru nanti setelah itu, yang ketiga, baru terjadi anemia defisiensi besi. Jadi di dunia ini problemnya ada anemia dan juga ada defisiensi besi. Defisiensi besi tidak selalu harus anemia. Baru iron depletion dan iron deficient erythropoiesis sudah mengalami penurunan zat besi. Dan juga ada anemia penyebab yang lain. Jadi dia combine. Mengingatkan kembali tentang metabolisme dan absorpsi dari zat besi. 2 sumber dari zat besi, yaitu HEM dan non-HEM. HEM sumbernya dari mana? Dari protein-protein hewani, contohnya seperti daging sapi yang merah ya, daging sapi, hati ayam, hati sapi. Dia memiliki bioavailabilitas yang tinggi. Dia mudah terserap. Dia tidak butuh banyak hal untuk membantu penyerapan dari zat besi ini. Tetapi non-HEM yang sumber utamanya adalah dari tanaman yang bentuknya berupa Fe atau Fe3+, dia memiliki bioavailabilitas yang lebih rendah. Dan dia butuh ada faktor inhibitor, misalnya tanin pada teh dan kopi, akan mengganggu penyerapan dari zat besi. Dan juga ada faktor enhancer meningkatkan. Dia membutuhkan vitamin C untuk merubah si Fe tadi, Fe3+, untuk direduksi menjadi Fe2+. Baru bisa diserap. Kemudian apalagi yang penting
transportnya ini, untuk alat transport dari DMT1 ini yang menyerap Vero ini masuk ke dalam villi usus, dia juga menyerap zat yang lain, zat mikronutrien yang lain, yaitu magnesium, zinc, koper, dan kobalt. Jadi bisa terjadi sebuah bersaing dengan zat-zat mikronutrien yang lain. Faktor yang apa hal lagi yang penting dari metabolisme zat besi ini? Adanya hepsidin. Hepsidin berfungsi sebagai regulator dari zat besi. Bila kadar zat besi sudah tinggi di tubuh, hepsidin akan meningkat. Dia akan menurunkan absorpsi dari zat besi. Jadi dia mengatur untuk jumlah penyerapan dari zat besi itu. Selain itu, hepsidin juga bisa meningkat pada kondisi-kondisi inflamasi, infeksi, seperti contohnya. Yang akan, bila inflamasi, dia akan menurunkan penyerapan zat besi tersebut. Kemudian, apa yang terjadi setelah sudah terserap? 75% akan untuk eritropoiesis, untuk pembentukan sel darah merah. Sisanya nanti ditampung di hati sebagai penyimpanan. Kemudian faktor risiko apa saja untuk terjadinya anemia? Anemia defisiensi besi. 3 hal, yaitu adanya peningkatan dari iron loss, kehilangan, contohnya seperti menstruasi pada anak-anak remaja perempuan, kemudian perdarahan yang kronis, mikro perdarahan tapi berlangsung lama, kemudian pada kecacingan dan malaria. Yang kedua, adanya kebutuhan yang tinggi atas zat besi, contohnya pada anak-anak usia 5 tahun pertama kehidupan, yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian pada ibu hamil, wanita hamil, bayi prematur, gemeli, dan low birth weight. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah penurunan dari intake atau malabsorpsi. Contohnya pada anak-anak yang makanannya tidak baik, dia tidak tidak mengandung zat besi tadi, tidak kaya akan zat besi, tidak kaya akan daging-dagingan, atau pada anak yang banyak mengkonsumsi teh, kopi, atau jumlah susu yang sangat tinggi yang kaya akan kalsium yang merupakan salah satu dari inhibitor dari zat besi tersebut. Atau bayi yang tidak mengkonsumsi susu formula yang difortifikasi besi, tetapi hanya mengkonsumsi susu sapi biasa. Apa bahayanya pada anemia pada defisiensi besi? Tadi kita sudah bahas untuk fungsi zat besi adalah untuk eritropoiesis, tapi pada anak-anak jauh lebih kompleks. 1000 hari pertama kehidupan adalah proses terpenting terjadinya mielinisasi dan sinaptogenesis. Pada saat 1000 hari kehidupan ini, pada saat sejak lahir, 1000 hari kehidupan dimulai sejak konsepsi, sejak masih dalam kandungan. Terjadi ada perkembangan dalam penglihatan, seeing, hearing, dalam bahasa, kemudian adanya perkembangan fungsi kognitif. Nah, pada saat itulah penting mielinisasi dan sinaptogenesis ini membutuhkan zat besi, sehingga ada 2 periode kritis paling dibutuhkan zat besi, yaitu pada saat fetus, pada saat masih dalam kandungan, yang dipengaruhi yang nilai zat besinya itu dipengaruhi dari ibu. Makanya itu kita butuh diberikan suplementasi besi pada ibu hamil. Dan juga kemudian setelah 0 sampai 6 bulan dia membutuhkan zat besi yang sedikit, tidak banyak. Kenapa? Karena sudah ada cadangan zat besi pada saat hamil ditambah dengan adanya ASI. Nanti setelah itu periode kritis selanjutnya yang kedua adalah pada saat late infancy dan toddler, dari usia 6 bulan sampai 2 tahun, di mana kebutuhannya sudah tinggi. Kenapa? Karena cadangannya sudah habis. Cadangan pada saat di dalam kandungan sudah habis, dan dia membutuhkan zat besi yang tinggi, 11 mg. Dari awalnya hanya sekitar 0,3 mg per hari, dia membutuhkan naik menjadi 11 mg per hari. Itulah 2 periode kritis dibutuhkannya zat besi. Apa dampaknya? Dampaknya bisa jangka panjang, long term, terhadap defisiensi besi. Sebuah penelitian yang melihat efek jangka panjang setelah 10 tahun dari defisiensi besi pada anak infant, pada anak kurang dari 6 bulan, yang ditemukan defisiensi besi, dan kemudian diterapi, sudah dilakukan terapi, dilihat efek jangka panjangnya. Setelah 10 tahun terdapat perbedaan secara statistik yang signifikan terhadap
written expression, kemampuan menulis, fungsi motor, fungsi kognitif, memorinya. Kemudian juga dia cenderung lebih tinggi untuk terjadinya tinggal kelas, butuh belajar tutor atau kelas tambahan. Juga perilaku, behavior-nya juga cenderung problematik. Dia cenderung lebih cemas, depresi, ada gangguan problem sosial, lebih sulit bergaul, dan juga masalah atensi. Jadi, defisiensi besi pada kurang dari 2 tahun merupakan irreversibel terhadap gangguan terhadap perkembangan, kecerdasan, dan gangguan perilaku. Tadi tentang gangguan efek samping neurodevelopmental. Ini terkait dengan masa pandemi, infeksi. Anak dengan anemia memiliki risiko terjadinya infeksi yang lebih tinggi terhadap diare. Angka kejadian diare lebih tinggi dibandingkan dengan anak non-anemia pada anak usia 7-18 bulan. Penelitian yang dilakukan tahun 2004. Kemudian episode infeksi saluran nafas juga lebih tinggi. Dan juga infeksi otitis media. Infeksi saluran nafas ini contohnya adalah batuk pilek, tonsilitis, asma, bronkitis, dan pneumonia. Dan juga masa sembuhnya pada anak dengan diare lebih lama, jauh lebih lama. Non-anemia membutuhkan waktu 10 hari, sekitar minnya hanya 10 hari untuk sembuh dari diare. Sedangkan anak-anak anemia membutuhkan waktu 18 hari. Jadi, anak dengan anemia memiliki resiko 2,9 kali lipat terjadi diare dibandingkan dengan non-anemia. Dan anak dengan anemia memiliki resiko 2 kali lipat terjadinya infeksi saluran nafas dibandingkan non-anemia. Apa dampaknya terhadap kematian? Di sebuah meta-analisis dari negara-negara di Afrika, setiap peningkatan 1 gram per desiliter dari hemoglobin akan menurunkan resiko kematian sebesar 23%. Sehingga kalau kita meningkatkan HB anak-anak 1 gram per desiliter, setiap peningkatan 1 pada anak usia 28 hari sampai 5 tahun, kita bisa mencegah kematian sebesar 1,8 juta kematian anak. Diagnosisnya, bagaimana diagnosisnya? Pasti sudah belajar ya, sudah tahu waktu kita kuliah ya. Ingat, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Tidak boleh hanya mengandalkan diagnosis anemia memang berdasarkan cut-off HB, tetapi kita harus ingat kembali ke anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kita harus cari etiologinya, tidak hanya diagnosis anemia saja, tetapi harus kausanya. Anamnesisnya kita adanya pucat, kronis, koros kronis, kemudian irritable, fatigue, kemudian tidak ada manifestasi perdarahan akut, tidak ada infeksi, faktor resikonya makanan yang mungkin tidak baik, ada pika, kemudian physical examination-nya. Kita pastikan bahwa tidak ada perdarahan manifestasi perdarahan dan tidak ada organomegali, hepatosplenomegali. Kenapa? Kalau pada anemia mikrositik hipokromik terdapat hepatosplenomegali, temannya diferensial diagnosisnya adalah thalassemia. Dan juga ada kelosis ya di sudut bibir dan ada koilinokia atau kuku sendok. Laboratoriumnya pemeriksaan darah lengkap biasa, adanya anemia mikrositik hipokromik, ada penurunan retikulosit bisa saja normal, kemudian red HE walaupun memang belum banyak belum semua pemeriksa laboratorium bisa menilai red HE, dan ada pelebaran dari RDW. Blood smear-nya mikrositik hipokromik disertai dengan anisositosis dan sel pensil. Pemeriksaan tambahannya bisa SI, TIBC, dan ferritin level. Ini contoh dari blood smear ya, pada anemia defisiensi besi, di mana mikrositik dia akan cenderung kecil, dan juga hipokromik, dia pucat. Dan ada sel pensil dan teardrop, dan ada target cell. Jadi alur diagnosisnya, bila kita menemukan anemia mikrositik hipokromik, dan kita lakukan anamnesis pemeriksaan fisik, memang bila menunjang ini merupakan anemia defisiensi besi, bisa kita berikan treat presumptively. Kita anggap dia sebagai anemia defisiensi besi, kita lakukan terapi selama 1 bulan, kemudian kita evaluasi 1 bulan kemudian apakah ada peningkatan hemoglobin sebesar 1 gram per desiliter. Bila iya, berarti kita anggap dia memang defisiensi besi, kita lanjutkan terapinya.
Bila tidak, berarti kita harus melakukan pemeriksaan penunjang yang lebih lanjut. Berapa dosisnya? 3-6 mg per kilogram per hari dosis besi elemental. Tadi kita evaluasi 1 bulan kemudian. Kemudian kita tetap pantau tiap bulan. Terapi minimal selama 3 bulan sampai hematokrit dan kadar ferritinnya normal. Jadi kita tidak hanya mengobati anemianya saja, tapi sampai defisiensi besi ferritinnya harus normal. Evaluasi rutin. Kemudian juga setelah sudah selesai terapi zat besinya, kita evaluasi lagi, jangan sampai terjadi defisiensi besi lagi selanjutnya. Hindari untuk memberikan transfusi darah pada anemia defisiensi besi. Kita berikan transfusi darah bila HB-nya sudah sampai kurang dari 6 mg per desiliter atau bila di atas 6 tapi sudah ada tanda-tanda gagal jantung. Bagaimana pencegahannya? Pada saat lahir, kita dapat melakukan delaying cord clamping. Pada penelitian meta-analisis, membandingkan antara early cord clamping dibandingkan late cord clamping. Early kurang dari 10 detik, late cord clamping minimal 2 menit. Pada bayi usia kehamilan 37 minggu ke atas, hasilnya dapat pada bayi dengan delaying cord clamping akan menurunkan resiko sebesar 50% untuk terjadinya anemia 2-3 bulan kemudian. Jadi dengan 2 menit delaying cord clamping mencegah anemia 2-3 bulan ke depan. Kemudian pencegahan selanjutnya adalah kita memberikan ASI eksklusif. Memang ASI hanya mengandung zat besi sedikit 0,35 mg, tetapi bioavailabilitasnya tinggi 50%. Tadi bahkan produk hewani, maka protein hewani hanya sekitar 10-25%, sedangkan ASI tinggi 50%. Jadi dengan cadangan zat besi pada saat kandungan tadi ditambah dengan konsentrasi Hb yang tinggi dengan delaying cord clamping ditambah dengan ASI sudah cukup untuk kebutuhan ASI zat besi selama 6 bulan pertama. Jadi jangan memberikan makanan pada anak kurang dari 4 bulan. Kenapa? Lambungnya masih kecil, ditambah dengan makanan malah mengurangi jumlah ASI yang bioavailabilitas zat besinya tinggi. Selama 6 bulan, kandungan zat besi sudah ditambah dengan ASI sudah cukup. Tetapi setelah 6 bulan, sudah ada iron gap. Jadi dia membutuhkan dari luar, makanan dari luar selain ASI. Oleh karena itu harus segera pada saat 6 bulan kita harus segera mengenalkan makanan lengkap, menu lengkap. Jangan menu tunggal. Misalnya hanya memberikan pure buah gitu, pemberian wortel saja, buah-buahan saja, tidak harus begitu. Memberikan MPASI, memberikan menu lengkap yang mengandung zat-zat besi, protein hewani. Contohnya daging merah, 3 ons daging merah mengandung 3,5 mg zat besi. Yang tadi bioavailabilitasnya sekitar 10-25%. Sebaliknya, produk non-hem hanya mengandung 3-8% saja bioavailabilitasnya. Kemudian selain dari produk-produk alami, ada juga fortifikasi besi, makanan yang difortifikasi besi. Contohnya produk-produk makanan instan seperti Cerelac, Milna, Promina, Sun, ada banyak merek di Indonesia, semuanya sudah diberikan fortifikasi besi sehingga jumlahnya misalnya contohnya makanan Cerelac di paling atas sudah mengandung 4 mg, setara dengan tadi makanan yang protein hewani tadi. Kemudian tadi kita juga bisa menghindari inhibitor seperti susu dan teh pada saat makan dan juga memberikan enhancer vitamin C yang membantu penyerapan. Apakah anak overweight dan obesitas malah lebih cenderung untuk tidak defisiensi besi? Tidak. Malah dia meningkatkan resiko defisiensi besi. Kenapa? Karena pada anak dengan overweight dan obesitas terjadi inflamasi subklinis yang akan meningkatkan nilai kadar hepsidin yang tadi akan menurunkan absorpsi dari zat besi. Jadi sebuah penelitian membandingkan antara anak yang normal dengan overweight dan obesitas yang makannya jenisnya sama, tetapi absorpsi zat besinya jauh lebih rendah pada anak overweight dan obesitas.
Selain itu, baru tambahan yang lain, suplementasi besi sesuai rekomendasi dari IDAI pada anak usia cukup bulan, dan berat badan lahir cukup, diberikan suplementasi besi sebesar 2 mg per kilogram per hari, dimulai sejak usia 4 bulan sampai 2 tahun, sedangkan pada anak dengan BBLR diberikan sejak usia 1 bulan dengan dosis 3 mg per kilogram per hari. Harus diingat bahwa dosis maksimalnya adalah 15 mg per hari pada bayi. Kemudian untuk anak remaja, jangan lupa memberikan asam folat sebagai tambahan, anak remaja perempuan terutama. Sebagai pesan, kesimpulan, pencegahan defisiensi besi harus dimulai sejak kehamilan, dan efek neurodevelopmental pada defisiensi besi dapat bersifat irreversibel. ASI eksklusif pada 6 bulan pertama kehidupan dilanjutkan dengan MPASI dengan menu lengkap dan suplementasi besi terutama pada anak dengan faktor risiko. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Mahrun.